Shalom saudara-saudara, kita bertemu lagi dalam Bina Iman GKI Klasi Solo di hari Sabtu tanggal 21 November 2020. Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku. Bacaan kita dari Injil Matius pasal 12 ayat 46 sampai 50. Saya bacakan demikian. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapakah ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikian saudara pembacaan kita pada kesempatan ini. Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus sedang bersoal jawab dengan para alim ulama, ibu dan saudara-saudaranya ternyata datang untuk menemuinya. Dikatakan bahwa mereka sedang berada di luar. Lalu kemudian ada seorang yang memberitahukan kepada Tuhan Yesus akan kedatangan ibu dan saudara-saudaranya. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Ayatnya yang ke-8 dikatakan, tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku?" Saudara, siapapun ibu dan saudara yang mendengar jawaban seperti itu, telinganya akan memerah. Seolah-olah Yesus menolak mengakui ibu dan saudara-saudaranya. Kata-kata Yesus sangat menyakitkan bagi ibu manapun yang mendengar jawaban seperti itu, yang mempertanyakan siapa ibunya. Namun saudara-saudara, benarkah demikian? Tuhan Yesus tidak bermaksud seperti yang kita bayangkan. Tuhan Yesus tidak bermaksud seperti yang kita pikirkan, bahwa Yesus menolak mengakui ibunya. Tuhan Yesus mengatakan, "Siapa ibuku?" Tuhan Yesus mengatakan demikian karena ia mengenal, bahkan sangat-sangat mengenalnya. Mengenal ibunya. Yesus mengatakan itu karena ia tahu bahwa ibunya tidak akan sakit hati. Yesus adalah Tuhan yang Maha Tahu. Ia mengetahui iman Maria ibunya. Tuhan Yesus mengetahui dengan jelas siapa ibunya itu. Tuhan Yesus bukan menolak ibu dan saudara-saudaranya, tetapi ia mengatakan itu oleh karena ia mengenal mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan beberapa hal tentang Maria yang membuktikan iman Maria luar biasa. Yang pertama, saudara-saudara, ketika Maria menerima kabar dari malaikat bahwa ia akan menjadi ibu Sang Mesias,
Maria berkata di Lukas pasal 1 ayat 38, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Saudara, Maria walaupun tidak begitu mengerti maksud Tuhan, bahkan ia membayangkan betapa kesulitan yang akan dialaminya, tetapi ia berkata, "Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Itu yang pertama, saudara-saudara. Yang kedua, ketika Tuhan Yesus untuk pertama kalinya dibawa ke Bait Allah di Yerusalem oleh orang tuanya sebagai suatu kewajiban atau tradisi Yahudi, di mana anak berusia 12 tahun harus dibawa ke Bait Allah di Yerusalem. Setelah selesai acara, ternyata Tuhan Yesus tidak ikut serta pulang, bahkan dikatakan hilang. Sehingga selama 3 hari, orang tua dan saudaranya mencari dia. Dan akhirnya diketemukan di Bait Allah sedang berdiskusi dengan para tokoh agama. Saudara yang kekasih, ketika orang tuanya menemukan Yesus, mereka berkata, "Mengapa kamu mencari aku?" Jadi Tuhan Yesus mempertanyakan kepada orang tuanya, "Mengapa kamu mencari aku?" Padahal kita tahu bahwa sebagai orang tua yang bertanggung jawab, tentu dalam keadaan yang seperti itu mereka harus mencari dia sebagai tanggung jawab sebagai orang tua. Tetapi Tuhan Yesus berkata lagi, "Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Lukas 2 ayatnya yang ke-9. Bagaimana mereka menanggapi akan hal itu, saudara-saudara? Firman Tuhan berkata di Lukas 2 ayat 50b berkata, "Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya." Maria menyimpan semuanya di dalam hatinya. Ia merenungkan kata-kata Yesus. Nah, saudara, walaupun Maria tidak mengerti akan jalan-jalan Tuhan baginya, tetapi Maria percaya dengan sepenuh hati bahwa Tuhan akan berkarya di seluruh kehidupannya. Ia berserah total kepada Allah. Jadi Maria bukan hanya pendengar firman, tetapi juga sebagai pelaku firman. Kesediaannya mengandung dari Roh Kudus bukanlah tanggung jawab yang ringan. Ia harus mempertaruhkan nyawanya, karena dengan itu ia bisa saja dihukum, dilempari batu sampai mati, dan itu hukum yang berlaku pada saat itu. Tapi dalam kepercayaan total dan dalam iman yang teguh, Maria tetap percaya pada perlindungan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak Maria mengatakan ya pada rencana Allah, seluruh hidup Maria tidaklah indah, tetapi sebaliknya penuh dengan tantangan, penuh dengan penderitaan. Namun, justru dalam semua peristiwa itulah iman Maria teruji dan tak bercacat. Saudara, inilah yang dilihat oleh Yesus ketika mengatakan, "Siapakah ibuku?" Pertanyaan ini tidak memerlukan jawaban dari siapapun. Karena Yesus tahu bahwa satu-satunya ibu yang paling sempurna adalah Maria,
yang telah mengandung dan melahirkannya. Kebanggaan Yesus atas Maria ibunya yang percaya dan berserah sungguh kepada Allah membuat Yesus menginginkan setiap orang mampu meneladani Maria ibunya, yang tidak hanya menjadi pendengar yang baik atas sabda Allah, atas firman Tuhan, tetapi juga yang melakukan di dalam hidupnya. Sehingga saudara, di ayatnya yang ke-50 bacaan tadi, Tuhan Yesus berkata, "Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Saudara, perikop bacaan kita menyadarkan kita bahwa terkadang dalam perjalanan hidup ini ada saat kita berjumpa dengan orang-orang, dengan saudara-saudara seiman yang bahkan ikatan persaudaraan kita lebih kuat daripada saudara sedarah. Yesus ingin agar kita selalu ingat bahwa Yesus adalah anak sulung yang memiliki banyak saudara, yaitu mereka yang selalu bersatu dengan Yesus dalam iman, yang selalu mewujudkan sabda Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dan bersama dengan Maria, kiranya kita mampu mempersembahkan seluruh hidup kita dalam kehendak Tuhan. Bersama dengan Maria, kita mampu melahirkan cinta kasih Tuhan. Kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mewujudkannya dalam kasih kepada sesama, sehingga kita pantas menjadi saudara kebanggaan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya menjadi berkat bagi kami. Kami menjadi saudara, kami menjadi ibu Yesus, karena kami hidup berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.